Pengawat nasional berbondong beri wejangan ke Sintayong. Erick Thohir atasi masalah skuad Garuda. Pemain timnas Indonesia yang harus jadi starter lawan Filipina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas alami penurunan, para pengamat nasional berbondong kirim saran untuk STY. Kekalahan telak timnas Indonesia atas Irak di laga perdana Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua turut mengundang perhatian sejumlah pengamat sepak bola nasional. Di antaranya datang dari Coach Justin dan Bung Binder yang langsung memberikan wejangan kepada skuad asuhan Sintayong. Bung Binder menyebut timnas Indonesia beruntung hanya digulung Irak dengan skor 1-5. Pasalnya, para punggawa Garuda kerap melakukan kesalahan sendiri. Tak segan, Bung Binder menilai permainan Irak cukup dominan, oleh sebabnya Indonesia bisa saja di laga tersebut kebobolan hingga 7 gol. Karena seharusnya Irak menang dengan skor lebih besar lagi, mungkin 7 atau 8-1, karena pemain Irak nampak merajalela mendominasi jalannya pertandingan tanpa juga mendapat perlawanan yang berat, ucap Bung Binder. Sementara itu, Coach Justin menilai bahwa kekalahan 5-1 skuad Garuda di luar prediksi. Namun dikutip dari akun Instagram @football.indonesia, Coach Justin menegaskan bahwa Irak tim paling kuat di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika timnas kalah pun, Coach Justin menyebut tetap ada peluang lolos sebagai runner-up. Kita jadi runner-up untuk lolos. Kalaupun seandainya kita kalah lawan Irak, kemungkinan besar dua tim ini, Vietnam dan Filipina juga kalah. Jadi jangan dianggap beban banget. Kalaupun kalah oke-oke aja, yang penting lu belajar dari match ini, ucap mantan pelatih futsal timnas Indonesia tersebut. Menariknya, para netizen tanah air meminta Sintayong mengistirahatkan dulu pemain yang dinilai kesayangan sang juru taktik seperti Asnawi Mangkolam hingga Sulistiawan. Untuk itu, kini menarik menanti perubahan seperti apa yang akan dilakukan Sintayong di laga kedua Grup F kontra Filipina pada 21 November mendatang. Pemain timnas Indonesia yang harus jadi starter lawan Filipina. Pertama, Sandy Walsh. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia yang dicadangkan saat melawan Irak. Padahal bek kanan 28 tahun itu memiliki kemampuan yang cukup baik dalam bertahan maupun menyerang. Ia juga bisa dimainkan di berbagai posisi termasuk gelandang bertahan. Sebelumnya, Sandy Walsh selalu dimainkan Sintayong pada dua laga di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam. Dengan menurunnya performa Asnawi, Sandy Walsh layak mendapatkan kepercayaan dari Sintayong untuk mengisi posisi bek kanan skuad Garuda kontra Filipina nanti. Kedua, Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya ini tidak diberi kesempatan bermain saat timnas Indonesia diberondong gol oleh Irak. Padahal pemain 21 tahun itu memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengawal gawang timnas Indonesia. Buktinya, Hernando Ari hanya kebobolan 2 gol saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari sang juara dunia 2022, timnas Argentina. Banyak yang menyayangkan Hernando tidak dimainkan ketika Nadeo Argawinata kebobolan 5 gol oleh Irak. Untuk itu, di laga kontra Filipina, Sintayong layak mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Hernando Ari, sembari menciptakan persaingan serta evaluasi bagi Nadeo Argawinata. Ketiga, Ramadan Sananta. Penyerang 20 tahun ini juga tidak dimainkan sama sekali oleh Sintayong saat timnas Indonesia membutuhkan striker predator untuk menjebol gawang Irak. Padahal Ramadan Sananta cukup produktif dalam mencetak gol. Terbukti striker Persis Solo itu sudah mengemas 4 gol dari 6 laga untuk timnas Indonesia senior. Bahkan ia menjadi top skor SEA Games 2023 dengan koleksi 5 gol.
Performa buruk yang ditunjukkan Deddy Sulistiawan dalam beberapa pertandingan terakhir membuat Sintayong layak mempercayakan posisi ujung tombak kepada Ramadhan Sananta. Atasi masalah Sintayong, Erick Thohir pastikan timnas senior dan U23 TC di Turki. Kabar baik datang bagi timnas Indonesia senior yang bakal laksanakan pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U23 di Turki jelang Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, tanpa TC yang cukup, skuad Garuda tampak kurang persiapan seperti halnya kala menelan kekalahan di kandang Irak. Sementara Sintayong dihadapkan event bergengsi yakni Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 yang juga akan menjadi ajang penentuan nasib kontrak pelatih asal Korea Selatan itu. Diketahui timnas Indonesia akan tergabung di grup D bersama Vietnam, Irak, dan Jepang pada Piala Asia 2023 yang berlangsung awal tahun depan. Sementara Piala Asia U23 2024 bergulir pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Menatap event bergengsi tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan timnas Indonesia U23 dan senior akan melakoni TC bersama-sama di Turki. Kalau tim seniornya nanti liga berhenti, tim seniornya TC di Turki sama U23 yang mereka saya siapkan untuk TC juga. Karena biasanya di FIFA Matchday selalu kita fokus tim nasional senior, tapi kalau di negara lain, tim putrinya tanding, tim juniornya tanding. Nah itu yang harus kita ubah, persiapan kita di PSSI. Tegas Erick Thohir. Untuk itu dipastikan Liga 1 2023-2024 akan berhenti selama periode tersebut. Jadi diharapkan tidak ada lagi polemik tarik ulur pemain antara klub dengan timnas Indonesia seperti sebelumnya. Adapun rencana tersebut diyakini tidak akan menemui hambatan sebab sejumlah pemain timnas Indonesia U23 seperti Pratama Arhan, Alkan Bagot, Rafael Struik, Hifari Joner hingga Arhan Fikri juga memperkuat tim senior.